Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, di mana anggotanya ada Zanuba, Zilfi, Kiki, dan saya sendiri Siska. Kami di sini dari kelas fenomena perpindahan B akan membahas tentang difusi pada cairan atau absorpsi gas. Ada dua topik yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama ada absorpsi gas dan yang kedua ada disolusi padat. Yang pertama akan kita bahas yaitu absorpsi gas terlebih dahulu. Jadi untuk absorpsi gas ini menyajikan ilustrasi perpindahan massa konveksional yang dimana alirannya yang kental dan difusinya itu terjadi dalam kondisi sedemikian rupa sehingga medan kecepatannya itu dapat dianggap hampir tidak terpengaruh oleh difusi. Untuk absorpsi gas itu diilustrasikan ke dalam lapisan tipis cairan B, yang mana A hanya sedikit larut dalam B, sehingga viskositas cairannya itu tidak terpengaruh. Difusi gas itu berlangsung sangat lambat dalam film cair, sehingga A tidak akan menembus terlalu jauh ke dalam film, yang dimana bahwa jarak penetrasi akan kecil dibandingkan dengan ketebalan film. Untuk contoh penyerapan sistemnya itu yaitu penyerapan O2 dalam H2O, dan untuk gambar ilustrasinya itu bisa digambarkan seperti gambar ini. Selanjutnya yaitu menjelaskan proses difusi dengan menggunakan persamaan diferensial, yaitu yang pertama membuat profil kecepatan Vzx, yang dimana Vzx sama dengan Vmax 1 min X per delta pangkat 2. Yang kedua yaitu menentukan keseimbangan massa pada komponen A, yaitu output min input min output plus generation min consumption sama dengan 0. Dibagi dengan W delta X delta Z, sehingga nanti persamaannya bisa diperoleh dalam persamaan 18.53. Selanjutnya, disubstitusikan nilai NaZ dan juga NaX untuk menyederhanakan persamaan yang diperoleh. Nah, diasumsikan bahwa nilai C ini konstan untuk flux molar searah Z. Dapat dilihat persamaannya pada persamaan 18.54. Suku yang digarisbawahi di sini, digarisbawahi putus-putus ini nantinya dihilangkan karena transport A ke arah Z itu terutama akan melalui suatu proses konveksi. Nah, untuk flux molar terhadap arah X atau NaX itu sendiri dapat dilihat persamaannya di persamaan 18.55. Di mana suku yang digarisbawahi putus-putus ini nantinya bisa diabaikan atau dihilangkan karena pada arah X, nilai A itu bergerak terutama melalui difusi. Dan hampir tidak ada transport konvektif ke dinding karena kelarutan A di dalam B itu sangat kecil. Nah, dari 3 persamaan terakhir itu nantinya digabungkan sehingga dapat diperoleh nilai difusivitas cair A terhadap B. Sehingga dihasilkan persamaan 18.56. Untuk distribusi kecepatan,
dapat disubstitusikan persamaan tadi, persamaan 18.56 ini ke persamaan 18.51. Jadi sehingga diperoleh nanti nilai V maksimum. Nah, untuk persamaan diferensial di atas, penyelesaiannya harus menggunakan bantuan kondisi batas atau boundary condition. Nah, boundary condition yang pertama, yaitu pada saat Z sama dengan 0, maka nilai CA itu sama dengan 0. Nah, kondisi batas pertama ini sesuai dengan fakta bahwa film itu terdiri dari B murni di bagian atas sendiri, sehingga Z-nya itu sama dengan 0 dan konsentrasinya juga sama dengan 0. Untuk boundary condition yang kedua, pada saat X sama dengan 0, maka CA itu sama dengan CA0. Karena hal ini menunjukkan bahwa pada antarmuka gas cair, konsentrasi A ini ditentukan oleh kelarutan A di dalam B. Untuk boundary condition yang ketiga, yaitu pada saat X sama dengan delta, maka dCA per dx-nya itu sama dengan 0. Hal ini menyatakan bahwa nilai A ini tidak dapat berdifusi melalui dinding padat. Nah, selanjutnya, pada gambar 18.51 tadi, menunjukkan bahwa ZA ini hanya dapat menembus film dalam jarak yang bisa dikatakan pendek. Nah, maka spesies A ini memiliki impresi bahwa film tersebut hanya bergerak pada kecepatan sama dengan kecepatan maksimum. Nah, jika A ini tidak menembus terlalu jauh film tersebut, maka ia tidak akan sampai menyentuh dinding pada saat X itu sama dengan delta. Nah, oleh karena itu, jika film dengan ketebalan tak terbatas ini bergerak dengan kecepatan V maksimumnya, bahan yang menyebar ini tidak akan memiliki perbedaan nilai. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik, persamaan 18.57 itu tadi, kondisi batasnya itu diganti dengan pada saat Z sama dengan 0, maka CA-nya itu sama dengan 0. Untuk boundary condition yang pertama, boundary condition yang kedua, pada saat X sama dengan 0, maka CA itu juga sama dengan CA0, dan diganti untuk boundary condition yang ketiga, yaitu pada saat X sama dengan tidak terhingga, maka CA-nya atau konsentrasinya itu sama dengan 0. Karena tadi sudah dikatakan bahwa bahan yang menyebar sejauh apapun ketebalannya, meskipun tidak terbatas, itu tidak akan memiliki perbedaan. Selanjutnya, untuk masalah yang terjadi di chapter 18 ini juga sama ditunjukkan pada contoh 411, yaitu aliran laminar di sepanjang plat datar, di mana untuk menyelesaikannya dengan menggunakan metode kombinasi variabel. Oleh karena itu, solusi ini dapat digunakan, tetapi notasinya diubah seperti pada persamaan 18.515. CA per CA0 sama dengan 1 min 2 per akar Pi integral 0 sampai X per akar 4 difusivitas AB Z per Vmax eksponen min si kuadrat dc. Si itu merupakan koefisien komposisi muai volume, atau persamaannya menggunakan 18.516. Setelah konsentrasi diketahui, maka flux massa lokal antar muka gas cair dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 18.517. Untuk molar total, aliran molar total yang melintasi permukaan pada saat X sama dengan 0 atau saat diserap oleh film cairan dengan panjang L dan lebar W
diperoleh persamaan W kali L CA0 akar 4 DAB Vmax per PL, di mana hasil yang sama dengan cara mengintegrasikan Vmax CA dengan penampang aliran pada saat Z sama dengan L. Hal ini juga dapat dilihat pada latihan soal 18C.3. Nah, ini contoh soal, gambaran soal 18C.3 yang memiliki persamaan sama dengan 18.518. Selanjutnya persamaan 18.518 itu menunjukkan bahwa kecepatan transfer massa berbanding lurus dengan akar kuadrat dari difusivitas dan berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari waktu pencahayaan. T eksponen sama dengan L per Vmax, di mana persoalan ini menggambarkan model penetrasi dari perpindahan massa dan akan dibahas lebih lanjut model penetrasi ini pada chapter 20 dan chapter 22. Pada saat gelembung gas mulai bekerja pada kecepatan terminalnya V1 melalui cairan diam yang bersih, diperkirakan laju gelembung gas A itu terabsorpsi oleh cairan B. Untuk gambar di bawah itu, gambar 18.52 merupakan gambar penyerapan gas A ke dalam cairan B. Di mana gambar tersebut itu menunjukkan bahwa menunjukkan sirkulasi toroidal atau sirkulasi Rybczynski-Hadamard, yaitu gelembung gas berukuran sedang mengembang dalam cairan yang bebas dari zat aktif permukaan, di mana keadaan penetrasi gas terlarut ke dalam cairan sedikit di atas bagian utama gelembung. Hal ini dikarenakan gerakan cairan relatif terhadap gelembung dan difusivitas fase cairnya kecil. Jadi, untuk memperkirakan laju penyerapan gas, kita dapat menggunakan persamaan 18.518 sebagai perkiraan kasarnya, di mana mengganti waktu pemaparan T eksponen sama dengan L per Vmax untuk film yang jatuh dan D per Vt untuk gelembung, di mana D itu diameter gelembung sesaat. Sehingga diperoleh persamaan seperti 18.519. Dan CA0 itu menggambarkan kelarutan gas A dalam cairan B pada suhu antarmuka dan tekanan parsial gas A. Untuk ketika kita menggunakan persamaan 18.519 itu menyatakan hasil yang diperoleh itu benar untuk aliran potensial cairan yang di sekitar gelembung. Hal itu dapat dilihat seperti latihan soal 4B.5, di mana persamaan ini itu telah diperkirakan dapat digunakan untuk gelembung gas yang berdiameter 0,3 sampai 0,5 cm yang naik melalui air yang dimurnikan dengan hati-hati. Selanjutnya, ternyata untuk aliran yang merambat itu bisa menggunakan persamaan 18.520. Nah, jumlah bahan aktif yang ada pada permukaan itu ternyata bisa
menyebabkan penurunan yang nyata dalam tingkat penyerapan dari gelembung dengan adanya pembentukan kulit di sekitar tiap gelembung. Nah, otomatis ini tuh akan mencegah adanya sirkulasi internal. Nah, laju absorpsi molar pada batas difusivitas itu biasanya kecil. Nah, setelah lewat dari batasnya itu, laju absorpsi molar itu akan sebanding dengan sepertiga daya difusivitas seperti pada bola padat. Nah, pendekatan serupa itu telah berhasil digunakan untuk memprediksi kecepatan mass transfer selama pembentukan tetesan di ujung kapiler. Nah, yang kedua yaitu disolusi padat. Nah, pada gambar 18.61 secara umum, yaitu menjelaskan sebuah padatan yang dilambangkan dengan A yang berdifusi kepada liquid atau B. Nah, di mana kecepatannya itu dia itu membentuk sebuah parabola. Nah, di situ dapat dilihat yang berbentuk parabola. Next. Nah, pada gambar sebelumnya, gambar 18.61, yaitu menunjukkan sebuah cairan B yang mengalir dalam gerakan laminar ke bawah dinding vertikal. Tadi itu kan pada gambarnya tadi kan ada garis lurusnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan gerakan laminar. Nah, pada film itu dari spesies A itu cuma sedikit yang larut dalam liquid B gitu. Nah, sedangkan pada hilir, nah spesies A itu akan berdifusi jauh. Artinya dia itu akan susah untuk berdifusi dengan liquid B. Itu sehingga A-nya itu akan berada pada lapisan batas yang sangat tipis di dekat permukaan padat. Artinya difusinya itu masih kurang maksimal kalau jaraknya itu jauh gitu. Nah, untuk persoalan ini itu dapat dilihat dengan persamaan 18.61. Nah, persamaan 18.61 ini itu dihasilkan dari persamaan 18.5.1, di mana pada persamaan 18.5.1 VZX itu sama dengan Vmax 1 min X kuadrat per delta kuadrat. Nah, pada persamaan tadi Vmax-nya itu diganti dengan rho G delta kuadrat per 2 mu. Tuh. Asal mulanya dari situ. Nah, terus ini kenapa kok bisa Y? Karena dia itu kan anunya Z, sedangkan yang tadi pada persamaan sebelumnya itu kan dia itu Vx. Makanya yang persamaan sebelumnya dia itu menggunakan 1 min X kuadrat per delta kuadrat gitu. Nah, sehingga untuk soal ini tuh kecepatannya diperkirakan sangat baik gitu. Nah, VZ-nya itu nanti diganti menjadi dengan alfa Y. Nah, pada persamaan 18.6/2 ini diturunkan dari persamaan 18.5/6. Di mana pada 18.5/6 itu VZ sama dengan DCA per DZ sama dengan DAB D kuadrat CA per DX kuadrat. Nah, VZ-nya itu yang pada 18.5.6 di sini diganti dengan alfa Y. Jadi alfa Y sama dengan DCA per DZ DAB D kuadrat CA per DY kuadrat.
Nah, di mana nilai alfa sendiri itu merupakan rho G delta per mu. Nah, persamaan 18.62 ini harus diselesaikan dengan menggunakan kondisi batas atau boundary condition. Di mana pada boundary condition pertama, pada saat Z sama dengan 0, CA sama dengan 0. Sedangkan pada boundary condition kedua atau kondisi batas kedua, pada saat Y sama dengan 0, maka CA sama dengan CA 0. Nah, pada kondisi batas kedua ini, CA0 itu merupakan kelarutan A dalam B. Nah, untuk boundary condition ketiga, pada saat Y sama dengan tak terhingga, CA sama dengan 0. Nah, kondisi batas ketiga ini digunakan sebagai pengganti dari dCA per dy sama dengan 0 pada Y sama dengan delta. Karena untuk waktu kontak yang singkat, kami merasa secara intuitif bahwa itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Nah, bentuk kondisi batas di persamaan 18.63 hingga 18.65 pada slide sebelumnya itu menyarankan metode kombinasi variabel. Oleh karena itu digunakan CA per CA0 sama dengan fungsi eta, di mana eta itu sama dengan Y alfa per 9 DABZ pangkat sepertiga. Nah, ternyata kombinasi variabel bebas ini terbukti tidak berdimensi. Nah, faktor 9 itu disertakan untuk membuat solusi terlihat lebih rapi gitu, atau lebih gampang gitu ya, itu dikerjakan. Nah, ketika perubahan variabel ini dilakukan, otomatis persamaan diferensial parsial yang ada pada persamaan 18.62 itu akan diganti dengan persamaan diferensiasi biasa. Nah, berikut adalah persamaan 18.6 dengan syarat batas F0 sama dengan 1 dan dengan F itu sama dengan 0. Next. Nah, persamaan orde kedua ini yang berbentuk persamaan C.19 itu memiliki solusinya. Dapat dilihat pada 18.6.7. Nah, konstanta integrasi ini itu ternyata dapat dievaluasi dengan menggunakan kondisi batas, sehingga diperoleh persamaan 18.6/8. Nah, untuk profil konsentrasi di mana I sama dengan 4/3 itu dihasilkan sebesar 0,8930 yang merupakan fungsi gamma dari 4/3. Selanjutnya flux massa lokal di dinding dapat diperoleh sebagai persamaan 18.6/9. Next. Nah, kemudian aliran molar A yang melintasi seluruh perpindahan massa pada Y itu dapat digambarkan dengan persamaan 18.610. Nah, ternyata masalah yang dibahas pada chapter 18.5 dan chapter 18.6 itu merupakan contoh dari dua jenis solusi asimptotik. Nah, yang akan dibahas lebih lanjut pada chapter 20.2 dan chapter 20.3 dan 22. Nah, pada chapter 18.5 dan chapter 18.6 di situ ada perbedaan eksponen yang mencerminkan sifat gradien kecepatan pada antarmuka mass transfer. Nah, pada chapter 18.5, gradien kecepatannya itu adalah 0, sedangkan pada chapter 18.6 atau pada chapter 18.6, yaitu gradien kecepatannya tidak sama dengan 0. Next.
quotes dari kelompok kami, yaitu tingkat kesuksesan Anda ditentukan oleh tingkat disiplin dan ketekunan Anda. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.